Halo teman-teman semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara agar teman-teman semua bisa segera sembuh dari masalah gangguan kecemasan serta psikosomatik. Percayalah, gangguan kecemasan dan psikosomatik sebenarnya mudah disembuhkan. Meskipun gangguan kecemasan tidak berbahaya, namun jika dibiarkan berlarut-larut akan merenggut kebahagiaan hidup yang kita jalani. Sebelum kita membahas proses penyembuhannya, kita harus pahami dulu bahwa penderita gangguan kecemasan yang tidak terkendali, sebagai gambarannya adalah kondisi di mana seseorang tidak merasa nyaman, selalu merasa tegang dan tidak bisa rileks terhadap kondisi hidup yang sedang berlangsung. Kadang-kadang, sekedar berbincang-bincang dengan orang lain, penderita gangguan kecemasan akan mudah merasa gelisah, serta pikirannya akan melayang-layang dan tidak bisa fokus, serta berkonsentrasi dengan lawan bicaranya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan ada sesuatu hal yang terus mengganjal dalam pikirannya. Secara teknis, bagian otaknya terus bekerja tanpa henti, memikirkan masalah yang tidak kunjung usai. Nah, pikiran yang mengganjal itu tentu banyak sekali sumbernya. Bisa karena orang tersebut sedang memiliki masalah keuangan atau konflik internal dengan keluarganya. Kecemasan juga bisa ditimbulkan karena memendam kekecewaan seperti perasaan sakit hati, merasa dikhianati, ataupun merasa frustasi karena cita-cita yang dia inginkan tidak tercapai. Saya paham, sebagai manusia biasa, tentu dalam menjalani hidup kita bisa saja selalu berhadapan dengan masalah. Tapi, seberat apapun masalahnya, seharusnya kita bisa menyelesaikannya, agar hal itu tidak merusak suasana kedamaian batin kita. Kita akui, setiap orang memang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menangani suatu persoalan. Ada yang tangguh dan cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah, ada juga yang merasa bingung dan dilematis, sehingga terus berlarut-larut tanpa sebuah penyelesaian. Saran saya, jika kita memiliki persoalan kehidupan yang rumit, Anda bisa meminta bantuan orang lain untuk membantu proses penyelesaiannya. Nah, karena saya sendiri juga pernah mengalami masalah gangguan kecemasan serta psikosomatik, maka saya dalam kesempatan kali ini akan membantu Anda dengan cara memberikan saran-saran yang bisa Anda lakukan untuk membantu proses kesembuhan Anda dari gangguan kecemasan serta psikosomatik. Berikut ini adalah solusinya. Solusi pertama, selesaikan dulu masalah yang sedang Anda hadapi. Kita harus pahami bahwa gangguan kecemasan serta psikosomatik adalah hukum sebab akibat. Alur terjadinya gangguan kecemasan serta psikosomatik diawali dari pikiran yang mengganjal dari otak kita. Hanya kita sendiri yang tahu apa penyebabnya. Apakah Anda memendam keinginan yang kuat tapi tidak tercapai? Atau Anda sedang dihantui perasaan takut karena merasa terancam? Atau Anda memiliki persoalan pribadi karena sedang mengalami konflik keluarga? Atau ada seseorang yang selalu membuat Anda merasa tertekan? Silakan Anda jawab secara jujur, apa sebenarnya yang terjadi? Ayo, segera selesaikan masalah Anda. Ambillah keputusan untuk bertindak. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut. Kita harus paham, jika otak kita terus bekerja karena memikirkan masalah yang tidak kunjung usai, maka dengan sendirinya, bagian pencernaan kita akan memicu produksi zat asam lambung yang berlebihan. Sehingga timbullah masalah GERD, serta gangguan kecemasan dan psikosomatik. Jika sumber stres kita tak bisa kita tangani, maka yang terjadi seperti sebuah lingkaran setan yang tidak kunjung usai. Solusi kedua, berhenti berpikir tentang obat dan obat. Gangguan cemas itu bukan masalah yang berhubungan dengan virus atau kuman. Jika yang kita hadapi virus atau kuman, tentu akan mudah sembuh jika Anda meminum antibiotik. Ini gangguan perasaan, jadi obatnya tentu ketenangan jiwa. Sebagai contoh, jika Anda mengalami gangguan kecemasan karena ditinggalkan kekasih Anda, kemudian Anda merasakan stres, tertekan, serta merasakan gangguan kecemasan. Apakah hal itu ada obatnya? Berpikirlah yang logis. Obat dari semua masalah gangguan perasaan adalah ketenangan jiwa. Ketenangan hanya bisa dimiliki oleh orang yang bersabar serta ikhlas. Anda harus paham, ketenangan bukan berarti diam tanpa berbuat apa-apa. Ketenangan batin akan hadir dengan sendirinya
jika kita memiliki iman, serta tujuan hidup yang jelas. Nah, bagaimana seandainya, jika gangguan kecemasan yang kita alami, sudah berkembang menjadi gangguan psikosomatik? Ini memang butuh penjelasan khusus. Kita harus mengerti dulu alur proses dari gangguan kecemasan, menuju psikosomatik. Psikosomatik adalah gangguan perasaan, yang berdampak kepada bagian tubuh kita. Di bagian awal sudah dijelaskan bahwa, gangguan kecemasan, akan menimbulkan produksi zat asam lambung berlebihan, pada bagian pencernaan kita. Kemudian sensasi zat asam lambung yang naik, akan menyentuh bagian organ tubuh kita, bagian dalam lainnya. Itulah sebabnya, kita akan merasakan perut kembung, sering bersendawa, nafas sesak hingga jantung berdebar. Kepala terasa keleyengan, telinga berdenging, hidung terasa tersumbat, persendian otot terasa nyeri. Lemah, letih, lesu. Hidup segan mati tak mau. Setelah terkena gangguan psikosomatik, orang yang sebelumnya cemas akan menjadi semakin cemas. Kemudian, akan selalu menduga-duga terkena penyakit yang berbahaya. Anda hanya butuh kesabaran, karena sensasi itu hanya efek dari zat asam lambung yang sedang naik. Ingat, ini hanya sensasi zat asam lambung yang sedang naik. Jadi, jangan berpikir yang macam-macam. Jika Anda ketakutan dan semakin stres, itu yang disebut lingkaran setan. Sesuatu yang berputar-putar tak pernah kunjung usai. Jika Anda merasa tidak yakin dengan kondisi tubuh Anda, silakan berkunjung ke dokter. Pastikan, sebenarnya Anda baik-baik saja. Sekarang tugas kita tinggal bagaimana mengkondisikan agar zat asam lambung kita stabil. Kita pahami bersama, bahwa perasaan stres dan tertekan akan membuat asam lambung kita semakin meningkat. Untuk itu, saya akan menyampaikan panduan agar kita menjadi pribadi yang tenang dan bisa bersikap rileks. 1. Berhentilah memikirkan masalah yang sama secara berulang-ulang. Jika Anda memiliki persoalan hidup, Anda harus ambil langkah yang tegas dalam bertindak. Jika persoalan hanya dalam proses pemikiran tanpa keputusan, Anda akan jalan di tempat dan kecemasan akan sulit hilang. 2. Berhentilah berpikir mendalam. Ingat, berpikir itu menguras banyak energi. Anda akan terjebak dengan kalimat afirmasi atau self-talk, yang itu-itu saja. Kita sering bergumam dalam hati, saya harus berbuat gini, gitu, gini gitu gini gitu gini gitu. Terus-menerus tanpa henti. Tahukah Anda, jika Anda terjebak dalam pemikiran yang sama, secara berulang-ulang, maka Anda akan menjadi kaum rebahan. Yaitu, orang yang kerjaannya cuma merenung sambil rebahan di tempat tidur, tanpa bertindak apa-apa. Sebenarnya, bukan berarti orang itu pemalas, tapi, energinya sudah terkuras habis oleh cara berpikir yang berlebihan. Ayo, lakukan aktivitas dengan pelan-pelan. Anda bisa memulai melakukan aktivitas yang produktif seperti mencuci baju, membereskan kamar Anda, atau aktivitas apapun yang Anda sukai. Jika Anda bisa menikmati aktivitas yang Anda lakukan, maka akan muncul perasaan berharga dan bangga dengan diri sendiri, karena Anda akan merasa sebagai manusia yang produktif dan berguna. Sebaliknya, jika Anda terus rebahan, serta malas bergerak, maka pikiran kita akan liar. Kita akan larut dalam alam fantasi yang tak ada klimaksnya. 3. Pastikan Anda tidak ikut campur dalam masalah orang lain. Coba Anda renungkan, apakah masalah yang Anda hadapi benar-benar masalah Anda sendiri? Atau jangan-jangan itu hanya masalah hidup orang lain, tapi Anda sendiri justru terseret ke dalamnya. Sebelum Anda menjadi pahlawan bagi hidup orang lain, pastikan kebutuhan hidup Anda sudah terpenuhi. 4. Jangan suka berdebat. Orang yang memiliki gangguan cemas, kadang merasa diri benar, serta merasa menjadi korban keadaan. Ini bukan masalah benar atau salah. Ini masalah kesehatan jiwa kita. Jika kita dikelilingi oleh orang yang keras kepala, tinggalkan saja. Tak usah habiskan energi untuk berdebat. Harus kita akui, orang lain memang di luar kontrol kita sepenuhnya. Bersabarlah dan berdoa, mudah-mudahan orang tersebut diberikan kesadaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. 5. Berjiwa besar. Memaafkan orang yang menyakiti diri kita, memang terasa berat. Karena, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar. Jadi, tak perlu lagi ada yang kita ribut-ributkan. Ini kehidupan nyata, bukan sinetron. Kita tidak perlu mendramatisir keadaan, sehingga persoalannya menjadi semakin runyam. Yang sudah, ya sudah.
Jika kita sedang dikuasai oleh amarah, cobalah kita diam. Diam akan membawa suasana hening dalam jiwa kita. Kita sebagai manusia pasti banyak salah, tapi Tuhan Maha Mengampuni. Saya paham, perasaan orang yang disakiti atau dikhianati itu bagaimana. Pasti sangat sedih dan marah. Tapi, semua sudah terjadi. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Minimal bisa mendewasakan diri kita, kemudian menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. 6. Belajarlah bertindak. Nikmati aktivitas Anda. Jangan terlalu pedulikan hasilnya. Kita tidak harus melakukan hal-hal yang besar. Belajarlah beraktivitas dengan hal yang ringan-ringan dulu. Setelah kita terlatih, kita baru bisa melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar. Ingat, bergerak dan beraktivitas untuk hal yang kita sukai, akan membuat perasaan kita menjadi senang, sehingga rasa cemas kita akan berkurang. Di luar negeri, orang-orang yang sering mengalami gangguan kecemasan berkumpul, bukan untuk curhat, tapi mereka membuat kerajinan tangan, seperti melukis dan menyulam. Memang, dengan aktivitas yang menyenangkan, kita menjadi lebih terhibur, serta bisa menikmati kehidupan. Kemudian suasana menjadi rileks tanpa diwarnai dengan ketegangan. 7. Jangan mudah terpengaruh orang lain. Untuk menjadi pribadi yang tenang, kita harus punya prinsip yang kuat. Prinsip yang benar adalah iman. Jalani hidup sesuai dengan keimanan ajaran agama yang kita yakini. Dengan memiliki pegangan iman, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain. 8. Jangan terlalu banyak konsep yang berbelit-belit. Hidup itu sebenarnya mudah, hanya manusianya saja yang menjadikannya terasa rumit. Percayalah, terlalu banyak konsep akan membuat kita pusing sendiri. Jalani saja dengan cara-cara yang sederhana. Gunakan akal dan pikiran kita sendiri. Ingat, jangan terpengaruh kata-kata indah motivator. Motivator terbaik adalah keimanan diri kita sendiri. 9. Jujurlah dengan perasaan diri kita. Tidak usah munafik dan hidup dengan keberpura-puraan. Jadi, lakukan hal yang Anda sukai, serta tinggalkan sesuatu yang tidak nyaman untuk Anda. Ingat, Anda manusia merdeka. Jangan mau dipaksa-paksa, ikutilah kata hati nurani Anda sendiri. Jika hidup kita tidak merasa bebas, kita akan mudah menjadi pribadi yang pencemas. 10. Bersyukur. Hidup itu anugerah. Coba kita renungkan kembali. Sebenarnya, masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita syukuri. Dulu, saat pertama kita lahir, kita adalah bayi yang tidak membawa apa-apa. Sekarang, kita sudah menjadi manusia yang dewasa. Perjalanan hidup manusia itu singkat. Rasanya baru kemarin kita menikmati masa kanak-kanak, sekarang kita menjelma menjadi manusia dewasa. Semua terasa berlalu dalam sekejap. Jadi, buat apa kita susah? Buat apa kita mencemaskan hal-hal yang tidak pasti? Buat apa kita memikirkan hal-hal yang di luar kontrol kita? Jangan resah dan gelisah oleh sesuatu yang belum terjadi. Nikmati saja apa yang sudah kita miliki. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan, yang telah memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini. 11. Jangan salah bergaul. Ada beberapa orang yang harus kita hindari dari pergaulan, di antaranya A. Orang yang sombong dan suka pamer. Orang-orang jenis ini biasanya toksik dan suka merendahkan orang lain. Kita akan mudah sakit hati dan cemas jika selalu berdekatan dengan orang yang seperti ini. Orang yang sombong biasanya selalu menggurui, selalu merasa pintar, serta meremehkan kemampuan orang lain. B. Orang yang cengeng dan suka mengeluh. Berbeda dengan sikap yang sombong, orang yang sering mengeluh juga harus kita hindari. Kita tidak perlu repot-repot menasihati dia. Kecuali, jika dia sendiri yang meminta saran. Sesekali mengeluh memang wajar, tapi, mengeluh seharusnya kepada Tuhan melalui doa. Jika kita bergaul dengan orang yang sering mengeluh, maka kita akan terbawa ke suasana yang cengeng dan mengingkari nikmat Tuhan. C. Orang yang suka menghasut, suka bergosip dan pendendam. Orang jenis ini juga toksik. Jangan dekati, kita akan terbawa suasana cemas, serta terhasut oleh rasa kebencian. D. Orang yang so berkuasa. Orang jenis ini juga toksik. Orang ini akan selalu merasa berkuasa, sering memaksa, mengatur, tanpa memahami perasaan orang lain. Catatan, bergaulah dengan orang yang ceria, sederhana, serta pandai bersyukur. Bergaulah dengan orang yang soleh, bukan yang salah.
Orang yang soleh, serta taat beribadah, akan membawa suasana kedamaian dan kebahagiaan. 12. Milikilah tujuan hidup yang jelas. Manusia diciptakan oleh Tuhan, semata-mata hanya untuk beribadah. Jadi, tujuan hidup kita adalah beribadah. Niatkan semua aktivitas hidup kita, semata-mata, hanya untuk mendapatkan ridho Tuhan. Tak perlu disesali, ketika kita sudah berbuat baik, tapi kita malah dikhianati. Karena, kebaikan kita itu tulus ikhlas, dan itu semua bagian dari ibadah. Bab penutup. Itulah cara menjadi pribadi yang tenang. Ketenangan kita dalam menjalani kehidupan, akan membuat emosi kita menjadi stabil dan terbebas dari gangguan kecemasan. Saya paham, gangguan kecemasan itu, memang gampang-gampang susah untuk diatasi. Jadi, jika saran-saran saya masih kurang membantu Anda, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan profesional yang tepat, yaitu psikiater. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih.